teman-teman, kembali lagi di Lupita Ratna Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Mau tahu sistem saraf itu apa? Yuk disimak dulu videonya. Pernahkah teman-teman merasakan jatuh cinta? Saat sedang merasakan cinta, biasanya jantung kita akan berdegup kencang, telapak tangan berkeringat, dan suasana hati kita jadi lebih bahagia. Tahukah teman-teman kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena saat jatuh cinta, hormon dopamin yang dihasilkan otak akan bekerja maksimal, sehingga segala hal di sekitar kita terasa lebih menyenangkan. Aktivitas hormonal ini akan disampaikan oleh sistem saraf ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, tekanan darah kita akan meningkat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Kok bisa gitu ya? Bagaimana saraf, hormon, dan organ-organ di tubuh kita ini saling bekerja? Untuk menjawabnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, otak, jantung, hati, dan berbagai hormon saat kita jatuh cinta tadi saling bekerja sama membentuk sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini melibatkan sistem saraf, sistem hormon atau endokrin, dan sistem indera untuk mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Wah, keren ya! Kita mulai dari sistem saraf. Sistem saraf di tubuh kita tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel sahwan, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Setiap bagian neuron memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit bertugas untuk menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson atau neurit akan menerima impuls dan menghantarkannya ke neuron lain. Nodus Ranvier yang terdapat di sepanjang akson akan mempercepat penghantaran impuls. Sel sahwan berguna untuk menyediakan makanan bagi akson, sedangkan selubung mielin yang membungkus akson akan melindungi akson dan memberi nutrisi bagi neuron. Ada 3 macam neuron berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensorik atau aferen, neuron motorik atau eferen, dan neuron asosiasi atau penghubung. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang dan organ reseptor adalah alat indera. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Sedangkan neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf dalam tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat ada saraf kranial dan spinal. Berdasarkan fungsinya ada saraf somatis dan otonom. Kita akan membahasnya satu persatu. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pertama, otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang disebut dengan substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang disebut dengan substansi alba. Otak kita terdiri dari bagian-bagian berikut: cerebrum atau otak besar,
talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari, ketiganya merupakan bagian dari diencephalon atau otak depan, mesencephalon atau otak tengah, cerebellum atau otak kecil, pons dan medulla oblongata sebagai brainstem atau batang otak. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, otak besar. Otak besar berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar menjadi pusat pengaturan semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari. Otak besar terdiri atas dua belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis sebagai pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual, lobus occipitalis untuk pusat penglihatan, lobus temporalis merupakan pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap, serta lobus parietalis sebagai pengatur perubahan pada kulit dan otot. Kedua, otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas hipotalamus dan talamus. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar dan haus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Berikutnya, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi mengatur gerak refleks mata dan mengontrol pendengaran. Selanjutnya, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Pada bagian bawah otak kecil terdapat jembatan farol. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, dan posisi tubuh. Bagian otak berikutnya adalah jembatan farol atau pons faroli. Jembatan farol berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri kanan tubuh dan menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Terakhir, sumsum lanjutan atau medulla oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, sendawa, batuk, muntah, dan mengatur gerak alat pernapasan. Itulah tadi bagian-bagian otak dan fungsinya. Bisa dimengerti ya? Bagian saraf pusat kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medulla oblongata yang terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih atau substansi alba, dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak, serta sebagai pengatur gerak refleks. Sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, sumsum bagian dalam, sumsum bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, badan sel neuron motorik, akson neuron motorik, badan sel neuron sensorik, dan akson neuron sensorik. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan saraf spinal 31 pasang. Saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Kita lihat bagian-bagian saraf tepi berdasarkan letaknya. Saraf kranial berjumlah 12 pasang, saraf spinal berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan sepasang saraf ekor. Sedangkan saraf kranial terdiri dari saraf olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial, auditori, glosopharyngeal, vagus,
aksesori spinal, dan hipoglosal. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari, seperti gerakan kaki melangkah. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, saraf somatik dibagi menjadi sistem saraf aferen, membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. Sistem saraf eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sedangkan sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya, gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja berlawanan. Dan inilah fungsi kerja saraf parasimpatik dan saraf simpatik yang saling berlawanan. Setiap impuls yang menghasilkan gerakan akan membentuk dua jenis gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari, contohnya melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, atau menyapu. Kita lihat mekanisme kerja gerak biasa. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Jadi, beginilah urutan perjalanan impuls pada gerak biasa. Selanjutnya, gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan pusat saraf. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada dua macam neuron konektor, yaitu neuron konektor otak dan sumsum tulang belakang. Contoh gerak refleks yang melalui neuron konektor otak yaitu pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang, dan gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang yaitu tangan dikembangkan untuk menjaga keseimbangan tubuh saat kita terjatuh. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks dimulai dari reseptor. Impuls dihantarkan neuron sensorik melewati otak, kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, impuls akan diproses untuk dihantarkan ke neuron motorik. Neuron motoriklah yang akan menyampaikan ke efektor sehingga terjadi gerakan yang tidak disadari. Dan beginilah skemanya. Impuls yang masuk dalam sistem saraf dapat dihantarkan melalui dua cara, melalui neuron dan sinapsis. Penghantaran impuls melalui neuron terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan ini dinamakan polarisasi. Ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah bermuatan listrik negatif ke daerah bermuatan listrik positif. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak. Impuls tersebut diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang sehingga timbul tanggapan atau respons. Respons diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. Sedangkan penghantaran impuls melalui sinapsis dimulai dari membran parasinapsis. Kemudian vesikel-vesikel akan menuju membran parasinapsis karena pengaruh CA2+.
Vesikel akan melepaskan neurotransmitter yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit sel saraf lainnya. Neurotransmitter akan menerima impuls dan berdifusi melewati celah sinapsis. Kemudian berikatan dengan reseptor yang berada di pasca sinapsis. Ikatan ini menyebabkan impuls bisa diteruskan ke saraf lain. Nah, teman-teman, berikut ini catatan untuk penghantaran impuls melalui sinapsis. Gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kecelakaan, infeksi kuman, kekurangan nutrisi, faktor genetik, dan sebagainya. Beberapa penyakit pada sistem saraf yang pertama yaitu sakit kepala. Sakit kepala merupakan gangguan saraf yang umum dialami oleh banyak orang. Gangguan pada saraf ini menyebabkan penderita mengalami sakit pada bagian kepala berupa pusing atau pening. Yang kedua ada migrain. Migrain atau sakit kepala sebelah merupakan kondisi medis yang ditandai dengan munculnya rasa sakit di salah satu bagian kepala kiri atau kanan. Yang ketiga ada amnesia. Amnesia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan penderita untuk mengenali kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam suatu periode tertentu di masa lampau akibat goncangan batin atau karena cedera otak. Yang keempat ada stroke. Stroke merupakan kondisi medis berupa kerusakan otak yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Pembuluh darah otak menjadi pecah karena adanya penyumbatan yang menghalangi aliran darah karena penyumbatan suatu emboli. Yang kelima ada catar. Catar merupakan suatu kondisi medis di mana penderita kerap kali melukai dirinya sendiri dengan berbagai cara seperti menyayat urat nadi, memukul, mencekik, dan sebagainya. Yang keenam ada meningitis. Meningitis merupakan gangguan saraf yang terjadi karena meninges atau membran pelindung otak mengalami peradangan akibat infeksi virus, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Yang ketujuh ada poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit saraf yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor sistem saraf pusat yaitu pada otak dan medula spinalis. Yang kedelapan ada epilepsi. Epilepsi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya gangguan penghantar impuls listrik pada sel-sel saraf sehingga penderita mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan cairan seperti busa dari mulutnya. Yang kesembilan ada neuritis. Neuritis merupakan gangguan sistem saraf berupa peradangan saraf akibat pengaruh fisik yang terlalu berlebihan seperti pukulan pada titik-titik saraf, patah tulang, dan sebagainya. Yang ke-10 ada transeksi. Transeksi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan adanya kerusakan sebagian atau seluruh segmen tertentu medula spinalis. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar neuron dan kita diminta menentukan bagian yang berfungsi untuk menerima impuls dari ujung saraf lain. Kita tahu dalam sel saraf, impuls pertama kali akan diterima oleh ujung saraf terluar yaitu dendrit yang ditunjukkan oleh huruf P. Dan berikut ini adalah bagian-bagian neuron lain beserta fungsinya. Q adalah badan sel, R nukleus, S neurit, dan T merupakan nodus Ranvier. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal kedua, diberikan gambar otak dan kita diminta menentukan fungsi dari bagian yang ditunjuk. Bagian X pada gambar adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan, yang salah satu fungsinya adalah mengatur detak jantung. Dan organ yang akan dipengaruhi jika terjadi gangguan adalah jantung. Sedangkan yang memengaruhi kerja organ lidah adalah bagian otak besar. Kinerja mata juga ditentukan oleh otak besar. Telinga otak tengah, dan alat gerak ditentukan oleh otak kecil. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya meminta kita menentukan urutan skema dari gerak refleks pada mata. Kita ingat lagi bahwa gerak refleks tidak diproses di otak, melainkan dalam sumsum tulang belakang. Berarti jawaban A, D, dan E salah. Urutan prosesnya dimulai dari rangsangan, diterima oleh reseptor, selanjutnya dihantarkan oleh neuron sensorik
diolah dalam sumsum tulang belakang, diteruskan oleh neuron motorik, dan respon diterima oleh aseptor hingga terjadi gerak refleks. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah B.